Pemudik melakukan beragam cara untuk dapat mudik dan mengelabui petugas. Di Surabaya, Jawa Timur, polisi menemukan 8 orang pemudik yang sembunyi di dalam mobil pickup dengan ditutupi kain terpal. Dapat orang disembunyikan di belakang mobil pickup. Nekat untuk mudik, 8 pemuda bersembunyi di bak kendaraan mobil pick-up untuk mengelabui petugas. Namun aksi mereka terungkap ketika mobil tersebut diberhentikan petugas keamanan gabungan di Jalan Raya Brebek Industri Waru Sidoarjo Rungkut, Industri Surabaya, Jawa Timur. Petugas pun langsung meminta mereka keluar dari dalam bak tertutup kain terpal tersebut untuk didata dan menjalani pemeriksaan. Setelah menjalani pemeriksaan sementara, 8 orang pemudik yang hendak menuju ke Surabaya dari Malang dipaksa memutar balik ke tempat asal. Dan sejauh mana kesiapan jelang pembatasan sosial berskala besar di Surabaya Raya? Kami sudah terhubung dengan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa. Assalamualaikum, selamat malam Bu Gubernur. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, Bu Gubernur, sudah berapa persen segala persiapan untuk pelaksanaan PSBB di Surabaya Raya, di Surabaya, di Gresik, dan Sidoarjo? Pada dasarnya kan kita ini sudah mulai melakukan beberapa hal yang kaitan dengan physical distancing, kaitan dengan regulasi kita untuk menghindarkan masyarakat dari keramaian. Kita mungkin sudah 8 hari berturut-turut sebelum kita mengajukan PSBB, kita melakukan PBB, patroli berskala besar di tempat-tempat keramaian, jajaran dari Kodam, jajaran dari Polda, juga dari Pemprov. Kita sudah dengan membawa tenaga kesehatan melakukan rapid test di tempat-tempat keramaian. Nah, sekarang ini payung hukumnya sudah jelas, ada peraturan gubernur, ada peraturan wali kota, ada peraturan Bupati Gresik, dan peraturan Bupati Sidoarjo. Nah, sekarang yang disiapkan oleh Pemprov, satu, kita ingin memastikan bahwa layanan rumah sakit kita, bed kita dalam seminggu terakhir ini sudah terkonfirmasi tambah 507 bed. Ini dari ekstensifikasi yang sebetulnya dari bulan Maret kita lakukan. Nah, seminggu terakhir ini kita baru saja melakukan kalkulasi bersama dengan tim dokter koordinator kuratif. Ada 507 bed kita dengan ventilator, kemudian dengan tekanan negatif atau tidak dengan tekanan negatif. Kemudian kita juga sudah mengkonfirmasi dari 85 rumah sakit rujukan ada 192 dokter paru. Kemudian kita juga alhamdulillah kemarin dapat support 41.000 reagens. Ini sesuatu yang tidak mudah kita dapat. Dari 41.000 reagens, maka kita bisa mengembangkan lab dari 2, semula ITD UNER, Institut Tropical Disease UNER, kemudian 2 BPTKL, sekarang kita bisa tambah 4. 4 itu ada Rumah Sakit Dr. Sutomo, kemudian UB, kemudian Balai POM, kemudian BPKL. Nah, ini artinya dari semula 366 kita bisa melakukan PCR. Mulai hari ini insya Allah sudah lebih 2 kali lipat dan besok mudah-mudahan sudah bisa 1102. Bu Gubernur, kalau 1102 bisa di PCR, maka kita bisa lebih, ya. Bagaimana aktivitas di pusat perbelanjaan ya, kita bisa atau lebih memberikan di pasar-pasar? kepastian. Ya, kalau di pasar-pasar ini sebetulnya kita berharap dari Satpol PP di masing-masing kabupaten kota. Malam ini jam 9 kita juga masih akan rapat kembali dengan Pangdam, dengan Kapolda. Tadi di Mapolda juga dilakukan simulasi karena ada perbedaan perlakuan misalnya. Jadi di Sidoarjo akan diberlakukan jam malam, di Surabaya belum. Kemarin kita sudah koordinasi, ini kan sebetulnya satu kesatuan seperti Jabodetabek gitu. Jadi koneksitas Sidoarjo, Surabaya, dan sebagian Gresik, karena Gresik ini parsial PSBB, hanya 8 kecamatan dari 17 kecamatan, maka kita meminta ini harus sama. Kalau satu diberlakukan jam malam, seyogianya 2 daerah yang lain juga sama diberlakukan jam malam. Baik. Kemudian pembatasan misalnya di pasar misalnya sama, ya. Baik, ini semoga masyarakat nanti bisa disiplin menjalankan PSBB di Surabaya Raya ya Ibu. Terima kasih Ibu Kofifa sudah bergabung bersama kami ya, di ini sore. Ya, terima kasih.